Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menurunkan diri, kami dari kelompok 7 PSTIB, di mana saya sendiri Rima Dwi Puspitasari dengan NPM 2315061038. Saya Nabila Chairunisa dengan NPM 2315061022. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kedua mata kuliah jaringan komputer, yaitu simulasi serangan sniffing. Jadi, sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sniffing. Sniffing adalah aktivitas menyadap lalu lintas data yang melewati jaringan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, dan data pribadi lainnya. Baiklah, untuk simulasinya, di sini kita membutuhkan dua perangkat, yaitu perangkat penyerang dan juga perangkat korban. Untuk perangkat penyerang, kita di sini akan menggunakan Wireshark. Dan untuk perangkat korban, di sini kita menggunakan OS Windows dari VirtualBox. Di sini kita pilih yang WiFi karena di sini kita menggunakan jaringan WiFi untuk jaringan internetnya, yang mana digunakan juga untuk di perangkat korban. Kemudian kita buka yang perangkat korbannya. Di sini harus kita pastikan bahwa perangkat korban ini juga sudah terhubung ke jaringan internet. Kemudian di sini kita coba untuk buka internetnya, web browsernya. Di sini kita akan mencoba untuk login. Di sini kita pilih yang testphp.fullweb.com. Kemudian kita pilih yang login page-nya. Kemudian di sini akan kita coba untuk memasukkan username dan password. Contohnya untuk username-nya NAP, kemudian password-nya 12345. Kemudian kita login. Di sini kita stop dulu untuk uh, WhatsApp-nya. Jadi di sini kita akan menangkap lalu lintas yang sudah dilakukan oleh perangkat korban, di mana kita mencarinya itu dengan memfilter menggunakan IP. Karena di sini IP-nya sama dari perangkat korban dan perangkat yang kita gunakan, maka kita mencari di command prompt. Nah, IP yang digunakan adalah ini, maka kita mengetikkan di bagian filternya, yaitu ip.addr sama dengan 192.168, enggak, 168.140.8. Dan kita memfilter berdasarkan protokolnya juga, yaitu menggunakan HTTP. Kemudian kita cari. Jadi ini sedang ditampilkan, maka di sini kita akan melacak berdasarkan user info atau informasi apa saja sih yang sudah user pada perangkat korban itu masukkan. Di sini kita klik, kemudian kita pilih yang follow dan lanjut ke TCP stream. Kemudian di sini sudah terlihat apa saja informasi data yang dilakukan yang ada pada perangkat korban, di mana di sini terdapat username NAP dengan password 12345 yang didapatkan dari info login pada PHP tersebut, pada HTTP tersebut, di mana ini tuh menggunakan protokol HTTP dan menggunakan server NGX.
Dan ini tuh didapatkan ketika pengguna tersebut memasukkan data di eh, website testphp.fullweb.com. Ini juga pada data ini juga terlihat bahwa terdapat date stamp-nya yaitu pada hari Senin 23 Juni 2025 pada jam sekian, di mana ini tuh berarti data jam ketika pengguna tersebut memasukkan data username dan password. Jadi, eh, kenapa aktivitas komputer korban ini dapat terdeteksi oleh penyerang atau terjadinya sniffing? Aktivitas komputer korban ini bisa terdeteksi oleh penyerang karena korban ini mengakses situs menggunakan protokol HTTP, bukan HTTPS, yang mana protokol HTTP ini mengirimkan data yang tidak terenskripsi. HTTP ini juga mengirimkan data dalam bentuk plain text, sehingga saat korban membuka situs HTTP ini, semua informasi seperti data login, yaitu username dan passwordnya ini, akan dikirim dalam bentuk teks biasa tanpa inskripsi sehingga dapat dilakukannya sniffing. Dan selama penyerang dan korban ini terhubung ke dalam satu jaringan yang sama, maka penyerang ini dapat menangkap semua lalu lintas jaringan yang tidak terinskripsi melalui WarSex seperti yang telah dilakukan. Jadi untuk menghindari serangan sniffing itu, kita memiliki langkah-langkah pencegahannya. Yang pertama itu kita harus menggunakan protokol enkripsi, contohnya HTTPS, SSL atau TSL, di mana kita harus menghindari menggunakan situs yang hanya HTTP karena data itu akan dikirim dalam bentuk teks biasa atau plain text yang mudah disadap. Kemudian menggunakan VPN atau Virtual Private Network, di mana VPN ini akan mengenkripsi semua lalu lintas data bahkan di jaringan publik. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan switch daripada hub dalam infrastruktur jaringan, di mana switch sendiri akan mengirim paket hanya ke satu tujuan, sedangkan hub akan mengirim ke semua perangkat dalam jaringan. Kemudian terdapat segmentasi jaringan dan VLAN, di mana ini tuh fungsinya untuk memisahkan trafik antar pengguna agar tidak dapat saling melihat lalu lintas data satu sama lain. Kemudian terdapat deteksi dan monitoring traffic dengan IDS atau IPS, yaitu menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk memantau aktivitas tidak biasa. Kemudian terakhir adalah menggunakan firewall, yaitu untuk memblokir lalu lintas mencurigakan dan mengontrol akses dari jaringan tersebut. Sekian presentasi proyek kedua jaringan komputer dari kelompok 7. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.